Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Juanda BKR Channel. Saya berharap bahwa kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar dan baik. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengetengahkan sebuah uraian di dalam kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dianggap sebagai salah satu murid Ibnu Taimiyah yang paling otoritatif. Ulama ini juga sangat produktif menulis buku-buku, terutama buku-buku yang berkaitan masalah Islam ya. Dan di Indonesia saya kira tidak asing beliau karena terjemahan buku-buku beliau beberapa tahun terakhir ini luar biasa ke bahasa Indonesia. Kali ini kita ngambil subtema tentang pohon cinta. Jadi beliau ini menulis sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan masalah taman para pecinta. Jadi tentang rahasia-rahasia dan hakikat cinta, baik itu hubungannya dengan sama manusia maupun hubungan dengan Tuhan. Nah, kita ini mengambil satu subtema yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu cinta, tetapi dengan diberi judul di dalam subtema ini adalah tentang pohon cinta. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita langsung bacakan uraian beliau ini. Cinta itu seperti pohon di dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri kepada sang kekasih. Batangnya adalah mengenalnya. Dahannya adalah takut kepadanya. Daun-daunnya adalah malu terhadapnya. Buahnya adalah taat kepadanya. Sedangkan unsur-unsur yang menyiraminya adalah berzikir kepadanya. Jika ada sesuatu yang kurang dari hal-hal itu, maka cintanya cacat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dirinya bahwa Dia mencintai hamba-hambanya yang bermain dan mencintainya, yang beriman dan mencintainya. Dia mengabarkan bahwa cinta mereka amat besar kepadanya. Allah Ta'ala juga mensifati dirinya bahwa Dia Maha Penyayang, Al-Wadud, karena Dia adalah sang kekasih. Imam Al-Bukhari menerangkan kasih sayang atau wid adalah cinta yang tulus. Dia menyayangi hamba-hambanya yang beriman dan sayang kepadanya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yaitu hadits qudsi dari Tuhannya, bahwa Dia berfirman, "Sesiapa yang menghina waliku, berarti dia telah berperang denganku. Tidaklah seorang hambaku yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan apa yang kuwajibkan dan selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan melaksanakan ibadah sunnah atau nawafil, hingga aku mencintainya. Karena jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, menjadi kakinya yang gunakan untuk berjalan. Denganku ia mendengar, denganku ia melihat, denganku ia memegang, dan denganku ia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan. Jika ia minta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu selain saat harus mencabut nyawa hambaku yang beriman, yang tidak suka kematian. Aku tidak suka keburukan terjadi padanya, tapi itu harus terjadi padanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Ahmad.
Maka renungkanlah kesesuaian yang sempurna pada ketidaksukaan ini, yaitu bagaimana Tuhan tidak menyukai keburukan pada hambanya, berupa kematian. Seorang hamba juga benci pada murka Tuhannya. Dalam hadis ini juga terkandung kesesuaian yang sempurna dalam kehendak bagaimana kesesuaian Allah itu terjadi. Dengan menunaikan semua keburukan hambanya, mengabulkan semua permintaannya dan melindunginya saat hambanya memohon perlindungan, seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kulihat Tuhanku selalu bersegera untuk memenuhi hawa nafsumu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Talib paman Nabi SAW berkata kepada keponakannya itu, "Wahai keponakanku, kulihat Tuhan selalu mematuhimu." Lalu beliau bersabda berkata, "Dan kau juga wahai paman, jika kamu mematuhinya, maka dia pasti mematuhimu." Di dalam tafsir Ibnu Abi Nuzaib dari Mujahid mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattahadallahu Ibrahima halilan." Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surat An-Nisa ayat 125. Ia berkata kesayangan atau al-halil berarti kekasih yang sangat dekat. Jika ia memintanya pasti akan diberi. Jika ia berdoa kepadanya, pasti akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, jadilah seperti yang aku inginkan, maka aku akan menjadi seperti yang kau inginkan." Bayangkan seorang hamba mendengar bersama Allah, melihat bersamanya, memegang bersamanya, dan berjalan bersamanya. Hal itu merupakan realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 128. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa annallaha ma'al mu'minin." Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 19. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala juga berfirman kepada Rasulullah, yang artinya, "Aku bersama hambaku selama ia mengingatku, dan saat ia menggerakkan bibirnya untuk berzikir kepadaku." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keadaan ini adalah kebalikan dari yang difirmankan olehnya, yang artinya, "Atau adakah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami itu." Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 43. Renungkan juga bagaimana dia menjadikan cinta kepada hambanya terikat dengan pelaksanaan semua kewajibannya. Dia juga mengaitkan pendekatan diri kepadanya dengan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, bukan yang lain. Dengan adanya ikatan ini, maka orang yang hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah tidak dapat disebut sebagai ahlinya. Ia hanya berangan-angan batil dan membuat pengakuan dusta. Di dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mencintai seseorang hamba, maka Jibril akan mengumumkan, 'Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.' Maka seluruh penghuni langit akan mencintainya. Lalu diletakkan untuknya penerimaan di bumi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi Imam Muslim, hadis ini sebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba,
maka dia akan memanggil Jibril dan berfirman, aku mencintai fulan, si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril juga mencintainya. Kemudian Jibril akan mengumumkannya di langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penghuni langit akan mencintai. Kemudian dijadikanlah orang-orang yang menyambutnya dengan baik di bumi. Tetapi jika Allah SWT murka kepada seorang hamba, maka dia akan berfirman kepada Jibril, aku membenci fulan, maka bencilah ia. Lalu Jibril juga benci kepadanya. Dan kemudian ia mengumumkan di langit, Allah telah membenci si fulan, maka bencilah kalian kepadanya. Kemudian dijadikanlah orang-orang yang murka kepadanya di bumi. Hadis riwayat Muslim. Di dalam redaksi yang lain pada hadis Muslim dari Suhail bin Salih ini berkata, ketika kami sedang berada di Arafah suatu musim haji, lewatlah Umar bin Abdul Aziz, orang-orang berdiri untuk melihatnya. Aku berkata, ayah, kulihat Allah Ta'ala mencintai Umar bin Abdul Aziz. Ia bertanya, mengapa demikian? Aku berkata, karena ia mendapat cinta di hati manusia. Ayahnya lalu berkata, aku mendengar Abu Hurairah bercerita mengenai Rasulullah SAW, kemudian mengeluarkan hadis tersebut. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, tapi juga menambahkan pada akhir redaksinya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa kasih sayang. Al-Quran Surat Maryam ayat 96. Saudara-saudara sekalian, demikianlah uraian singkat dari Ibnu Jauzi di dalam kitab Taman Para Pecinta, yang di dalam bahasan ini adalah pohon cinta, seperti yang kita sudah sampaikan di awal video ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, share dan like channel ini. Terima kasih, moga-moga bermanfaat keterangan ini dan menambah hazanah pengetahuan kita tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.